Kepolisian Indonesia menduduki rating tertinggi instansi yang paling tidak dipercayai di Indonesia. Tapi, para polisi menutup telinga, bahkan masih bangga dengan seragam, arogansi, dan ketidakluasan wawasan mereka. Lalu bagaimana kabar Sambo saat ini? Melansir media Indonesia, Sambo sedang menjalankan hukumannya di lapas. Sambo disebut patuh terhadap hukum. Berarti, beliau masih menjalani hukumannya ya? Persoalan hukuman mati kemarin itu nggak bener. Beliau dihukum seumur hidup setelah putusan hukum matinya dibatalkan. Namun ada kabar bahwa Sambo tidak tidur di sel lapas Salemba, namun dibantah oleh Menkumham. Tapi hukuman para tersangka disunat lebih rendah dari sebelumnya. Sebelumnya pejabat sebagai Kadif Propam, Sambo saat ini menjadi Yanma Polri atau pelayan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan lain di dalam lingkungan Polri. Ngomong-ngomong soal penjara, ada nih penjara di Vietnam yang disebut penjara neraka bagi para tahanannya. Di pulau ini, surga dan neraka ternyata bisa berdampingan. Phu, sebuah pulau di Vietnam Selatan yang berbatasan langsung dengan Kamboja, punya pantai berpasir putih dan perairan biru yang jernih. Jika kalian berkunjung ke Vietnam, Phu adalah salah satu tempat yang enak ya jadi kalian. Kalau ada apa-apa, lapornya ke polisi. Lah kami, kalau ada apa-apa, lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam. Bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Itu yang maling rumahnya pas udah nggak ada, baru tuh lapor ke polisi. Kenapa sih orang-orang itu selalu merasa kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada? Waktu dia ada, nggak pernah tuh kalian anggap. Tapi ini bukan soal maling, bukan soal polisi. Enak ya jadi kalian kalau ada apa-apa. Bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Atas nama pimpinan Polri beserta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf, dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh. Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia, politisi menempati urutan pertama. Yang paling tidak dipercaya dengan perolehan 45%. Sementara di peringkat kedua ditempati oleh profesi anggota kabinet atau menteri yang sama-sama mendapatkan 41%. Profesi berikutnya paling tidak dipercaya adalah polisi dengan presentase 41%. Sementara profesi influencer media sosial secara mengejutkan juga menjadi profesi yang paling tidak dipercaya dengan perolehan 25%. Di posisi berikutnya diisi oleh profesi ASN atau pegawai pemerintah dan pengacara yang sama-sama mendapatkan ketidakpercayaan publik sebesar 24%. Profesi yang paling tidak dipercaya berikutnya adalah hakim dengan perolehan 23%. Dan terakhir adalah profesi jurnalis yang ternyata juga tidak dipercaya dengan perolehan 15%. Asumsi memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dipercaya sama masyarakat Indonesia. Nih, gua kasih listnya. Gue kasih kode dikit ya, ada polisi dan politisi yang paling gak dipercaya sama masyarakat Indonesia. Nah, data ini diambil dari Ipsos yang berjudulnya adalah Ipsos Global Trustworthiness Index 2024. Terus listnya apa aja bang? Nah, yang pertama itu adalah politisi, sekitar 45%,
polisi dan anggota pemerintahan atau menteri sekitar 41%, ada influencer nih 25% dan pengacara 24%. Nah, profesi yang paling dipercaya di Indonesia adalah guru sekitar 74%, ada dokter sekitar 73%, ada ilmuwan 70%, sama pemuka agama 66%. Dan gue belum mendapatkan informasi kenapa nih polisi, politisi, influencer, sampai pengacara itu menjadi pekerjaan yang tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Mungkin banyak faktornya sih kenapa pekerjaan-pekerjaan tadi tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Gue nggak bisa bilang di sini, takutnya malah menuduh. Tapi banyak lalu tinggal cari berita, banyak banget kasus-kasus yang menyinggung lembaga-lembaga tadi. Ya mungkin itu bisa menjadi salah satu indikator kenapa pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Tapi kalau lo punya pendapat lain tentang kenapa nih profesi-profesi ini paling tidak dipercaya di Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow Bas FM untuk informasi. Lo tahu nggak, politisi dan polisi jadi profesi yang paling gak dipercaya di Indonesia? Jadi gini, survei dari Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 nunjukin kalau politisi itu ada di urutan pertama sebagai profesi yang paling gak dipercaya di Indonesia dengan angka ketidakpercayaan mencapai 45%. Menyusul di belakangnya ada pejabat pemerintahan dan polisi dengan angka 41%. Nah, pasti lo bertanya-tanya, kenapa fenomena ini bisa terjadi kan? Ada beberapa faktor yang menurut gue cukup krusial. Pertama, penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Sebenarnya ini udah jadi rahasia umum. Sering banget kita dengar berita tentang oknum polisi atau politisi yang terlibat kasus korupsi, suap, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini jelas bikin kepercayaan masyarakat luntur. Padahal nggak semua polisi dan politisi kayak gitu. Tapi karena ulah segelintir orang, citra institusi jadi ikut rusak. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Keputusan-keputusan yang diambil politisi seringkali dianggap nggak transparan dan nggak berpihak kepada kepentingan publik. Begitu juga dengan tindakan polisi dalam menangani kasus. Kadang dianggap nggak adil atau diskriminatif. Yang ketiga, pengalaman pribadi dan media. Pengalaman buruk masyarakat dengan oknum polisi atau politisi, ditambah dengan pemberitaan media yang sering menyorot sisi negatif, persepsi negatif di masyarakat. Pasti di otak lu muncul pertanyaan baru tentang gimana solusi untuk mengatasi fenomena ini. Menurut gua perlu ada perubahan yang mendasar, mulai dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum yang tegas dan terhadap semua pelaku pelanggaran, dan yang paling penting, perubahan mental dan perilaku para pelaku itu sendiri. Masyarakat juga perlu lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja mereka. So, gimana menurut lo? Lo tahu nggak, politisi dan Buat polisi seluruh Indonesia, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat udah nggak percaya sama lu. Lu lihat polisi yang ada di Medan, 15 anggota polisi terlibat kejahatan. Sekarang gue mau tanya sama lu, kalau misalnya lu dapat kejahatan, lu dijahatin sama orang, lu kena begal, motor lu hilang, lu lapor ke siapa? Polisi. Misal, Pak lapor tadi malam saya kena begal Pak, motor saya hilang, kronologinya begini, jamnya jam segini Pak. Siap, kami akan segera proses. Itu lu yakin? Lu ngelapor ke polisi yang benar? Atau jangan-jangan lu ngelapor ke polisi yang memang juga sekongkol sama dia? Kita nggak tahu mana polisi yang sekongkol kejahatan, mana yang enggak. Katanya sih oknum, tapi sampai 15 orang, gimana nggak mulus itu kejahatan? Yang gue sering lihat di film-film itu, ada satu pengkhianatnya di polisi misalkan. Dia sekongkol sama penjahat-penjahat ini supaya kejahatannya bisa lancar. Tapi itu satu doang, ini 15. Ini wali kotanya bagaimana ini Medan? Lo pernah ingat gak? Ada video TikTok yang bilang dia nggak butuh polisi. Jangan-jangan emang bener. Karena pada akhirnya kita nggak tahu minta tolong ke polisi yang mana. Kita nggak tahu kita harus lapor ke siapa. Mungkin di kota-kota selain Medan juga sama. Gua nggak tahu ya, ini yang ketahuan sih 15 orang. Bingung loh, kejahatannya di dalam. Gue juga sekarang jadi bingung akhirnya. Kalau ada kejahatan yang terjadi ke gue lapor ke siapa ya? Sekarang gue mau tanya kalau semua dua pertanyaan. Apa pendapat tentang polisi? Dan yang kedua, bagaimana kalau lo kena kejahatan? Lo lapor ke siapa?